Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azur. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan arsitektur enterprise pada PT Iklan Q dengan menggunakan metode TOGAF EDM Framework. Pada era yang modern ini, kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Salah satu teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia yaitu penayangan iklan. Penayangan iklan ini pada suatu website gunanya untuk mempromosikan atau menginformasikan sebuah produk, jasa, maupun perusahaan. Pendahuluannya yang pertama yaitu di era yang modern ini kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Salah satu teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia yaitu penayangan iklan guna mempromosikan atau menginformasikan sebuah produk, jasa, maupun perusahaan. Perusahaan PT Iklan Q termasuk sebuah perusahaan dalam bidang iklan. PT Iklan Q ini dulu menerima jasa pembuatan iklan hingga menjadi suatu perusahaan besar seperti sekarang ini. Karena pada era saat ini sudah menggunakan digitalisasi dan semuanya serba online, maka dari sinilah PT Iklan Q memilih mempromosikan jasa pembuatan iklannya secara online juga. Berdasarkan hal tersebut, dalam studi kasus ini telah dilakukan perencanaan teknologi informasi yang sudah dipergunakan oleh Direktorat Unit Usaha berdasarkan standar dari TOGAF dan melakukan kegiatan pelayanan. Hasil dari perencanaan arsitektur yang dikembangkan dengan TOGAF EDM ini dapat dijadikan landasan dalam membenahi peran sistem yang dilakukan secara manual untuk mendukung proses bisnis PT Iklan Q. Selanjutnya di sini ada landasan teori yang pertama yaitu enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur ini membantu suatu perusahaan dalam menggambarkan dan mendeskripsikan kondisi target yang diinginkan suatu perusahaan serta melakukan perbaikan atas kondisi perusahaan saat ini ke kondisi target, baik dari sisi proses bisnis, prosedur standar, serta pedoman untuk melakukan perbaikan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian dari TOGAF. TOGAF ini kepanjangannya dari The Open Group Architecture Framework. TOGAF ini merupakan sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995. TOGAF awalnya hanya dipakai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun seiring berjalannya waktu, TOGAF dapat dipakai di berbagai bidang dan industri. TOGAF ini juga mempunyai metode dan tools yang detail dalam pengimplementasiannya. TOGAF juga bersifat open source dan TOGAF ini memandang enterprise arsitektur dan berikut adalah kategori dari TOGAF. Yang pertama yaitu bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur ini yaitu menjelaskan mengenai perkembangan arsitektur dalam perspektif bisnis untuk mendukung visi yang telah disepakati. Arsitektur bisnis ini memberikan prediksi awal mengenai bagaimana sistem dan informasi yang ada pada saat ini dan mengembangkannya ke sistem yang baru. Yang kedua yaitu application arsitektur, yakni mendeskripsikan bagaimana aplikasi tertentu didesain dan bagaimana integrasi dengan aplikasi tersebut. Yang ketiga ada data arsitektur, yaitu mendeskripsikan bagaimana pengelolaan aset dan sumber daya pada perusahaan tersebut. Yang terakhir yakni teknologi arsitektur mendeskripsikan mengenai infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan yang dibutuhkan organisasi untuk mendukung suatu sistem yang dimiliki oleh organisasi tersebut. TOGAF Architecture Development Method atau ADM memberikan proses teruji dan berulang untuk membangun arsitektur. ADM ini menjelaskan bagaimana membangun kerangka arsitektur, mengembangkan konten arsitektur, transisi, dan mengatur realisasi arsitektur. Semua kegiatan ini dilakukan dalam siklus berulang, sehingga sebuah enterprise dapat terus melakukan perubahan untuk mencapai tujuan bisnis yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada TOGAF Architecture Development Method. TOGAF ADM ini merupakan
sebuah metode pengembangan arsitektur yang menyediakan langkah-langkah pendekatan serta pedoman untuk melaksanakan yang akan dikerjakan. TOGAF ADM ini juga mendeskripsikan sebuah metode untuk merancang sebuah enterprise dan merancang inti dari TOGAF tersebut. Lalu tujuan dari TOGAF ADM ini yakni mengintegrasikan dokumen-dokumen yang ada pada TOGAF seperti aset arsitektur lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan TI dari perusahaan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama diawali dengan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan cara melakukan peninjauan langsung, pengumpulan data, dan analisis data primer dan sekunder. Berikut adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan untuk perancangan enterprise arsitektur fungsi proses bisnis pada PT Iklan Q. Yang pertama dilakukan yaitu wawancara. Wawancara ini dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap. Wawancara dilakukan pada stakeholder terkait dalam penelitian ini yang sesuai dengan objek yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu studi lapangan. Studi lapangan merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada objek yang dibutuhkan. Data yang sudah diperoleh harus melalui proses analisis terlebih dahulu agar dapat menjadi suatu informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang terakhir yaitu studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengambil informasi pada suatu buku, artikel, jurnal, laporan, atau literatur yang berkaitan dengan bahan penelitian. Selanjutnya ada metode perencanaan arsitektur enterprise. Pada metode perencanaan arsitektur enterprise ini, penulis menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari preliminary phase, arsitektur, opportunities and solution and migration planning. Yang terakhir ada kerangka berpikir. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang tertuang dalam kerangka penelitian meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangannya. Adapun hasil dan pembahasannya yakni metodologi yang digunakan pada penelitian ini untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perancangan arsitektur sistem informasi dan teknologi yakni menggunakan metode TOGAF ADM dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada preliminary dan arsitektur vision. Adapun visi dari PT Iklan Q adalah menjadi perusahaan advertising yang unggul dan terpandang yang dapat memenuhi berbagai permintaan pelanggan dan dapat bermanfaat dalam bekerja sama. Dengan misi yakni meningkatkan pelayanan di bidang advertising, mengembangkan sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang berkinerja tinggi, kualitas layanan, respon time cepat, kendali mutu sesuai dengan spesifikasi pelanggan, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha dan mitra kerja. Selanjutnya yaitu arsitektur bisnis. Secara umum terdapat 3 proses bisnis yang dilakukan oleh PT Iklan Q. Yang pertama yaitu pemesanan. Pemesanan merupakan kegiatan pemilihan jenis iklan. Yang kedua yaitu proses pembuatan, yakni di mana proses iklan tersebut sedang dikerjakan. Dan yang terakhir yakni proses pembayaran, adalah proses pelanggan melihat hasil dan memberikan pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Proses bisnis ini melibatkan manajer sebagai pengambil keputusan, selanjutnya customer service dan desainer yang memiliki keterlibatan penuh terhadap kegiatan bisnis. Adapun fungsi-fungsi pada PT Iklan Q ini dapat dimodelkan dalam arsitektur bisnis dengan menggunakan Arsimed 4.0 yang dapat dilihat pada gambar 41 di bawah. Yang pertama terdapat manajer yang telah mengambil keputusan dengan langkah pertama yaitu membuat kesepakatan harga dan jenis, dan manajer memberikan saran kepada customer. Setelah menerima request dari customer, maka akan dilakukan proses pembuatan. Setelah proses pembuatan ini, dia termasuk ke dalam proses pemesanan. Pada proses pemesanan ini akan terjadinya proses pembuatan iklan yang sesuai permintaan pada customer tadi. Lalu pembuatan iklan tersebut dijadikan laporan dalam tahap pengerjaan. Lalu tahap terakhirnya yakni finishing iklan dan
customer menerima iklan tersebut, serta bagian desainer ini akan menerima di revisi yang terakhirnya. Setelah semuanya selesai atau fix, maka akan dilakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem informasi. Yang pertama ada arsitektur data. Arsitektur data mendefinisikan jenis entitas data yang digunakan oleh setiap proses bisnis. Sumber entitas data diperoleh dari kegiatan wawancara, yaitu pertama ada proses bisnis dan entitas data. Yang pertama dilakukan pemesanan dan pembuatan iklan dan akan dibuat menjadi entitas data pelanggan, data jenis iklan yang dipesan, dan yang terakhir ada custom yang dicantumkan. Selanjutnya yaitu pembayaran dan penyebaran iklan dengan data entitas, yaitu data hasil yang sudah di ACC dan data pembayaran. Selanjutnya arsitektur aplikasi. Pada dasarnya arsitektur aplikasi bertujuan mendefinisikan jenis sistem informasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menyediakan informasi untuk mendukung suatu organisasi dalam melaksanakan proses bisnisnya. Pada tabel 42 dideskripsikan sistem informasi yang diimplementasikan oleh PT Iklan Q antara lain sebagai berikut. Sistem informasi dengan deskripsi dan entitas data. Sistem informasi pada PT ini yaitu website PT Iklan Q dengan deskripsi memberikan informasi umum terkait PT Iklan Q dan pemesanan iklan. Dengan entitas data yaitu informasi dan dokumentasi hasil transaksinya. Adapun arsitektur teknologi mendeskripsikan infrastruktur teknologi yang terdiri dari perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan jaringan network yang berperan dalam menjalankan aplikasi dan data yang mendukung kebutuhan bisnis pada perusahaan iklan. Yang pertama yaitu konfigurasi perangkat keras menggunakan beberapa perangkat keras dalam mengoperasikan sistem informasi. Yang kedua adalah konfigurasi perangkat lunak digunakan dalam mendukung infrastruktur sistem informasi pada PT Iklan Q. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi jaringan PT Iklan Q mengimplementasikan desain tree atau pohon pada topologi jaringan yang digunakan pada infrastruktur. Adapun arsitektur teknologi yang dimodelkan menggambarkan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan memproses data pada PT Iklan Q. Selanjutnya itu opportunities and solution, yang dilakukan suatu identifikasi proses bisnis yang memerlukan dukungan sistem informasi berdasarkan penilaian faktor bisnis yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses bisnis organisasi. Terdapat 4 faktor bisnis krusial yang perlu ditimbangkan dalam membuat prioritas pengembangan, yakni yang pertama ada demand, yaitu derajat kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi. Yang kedua ada risk, yaitu peluang untuk mencapai kesuksesan. Hal yang harus diperhatikan meliputi perhitungan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga terdapat potential benefit, yaitu pemberian prioritas terhadap sistem informasi yang memiliki tingkat return in investment atau ROI yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah organizational impact, yaitu prioritas terhadap sistem informasi yang tidak berdampak ekstrim terhadap suatu organisasi. Dan tahap terakhir yakni kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian berhasil memetakan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan aplikasi untuk mendukung visi dan misi yang ingin dicapai melalui rancangan arsitektur SI atau TI, meliputi pemodelan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi kerangka kerja atau GAF-ADM. Aplikasi yang ada pada saat ini perlu dipertahankan dan terus dikembangkan untuk mendukung dan selaras terhadap kebutuhan dan tujuan perusahaan. Adapun hasil dari penelitian yang telah diperoleh, yang pertama yaitu terdapat beberapa saran tahap migration planning, tata kelola teknologi informasi, dan fase manajemen perubahan agar pengimplementasian arsitektur SI atau TI dapat menjadi lebih mudah dengan melakukan iterasi kembali untuk penyempurnaan. Dan yang kedua yaitu diharapkan pada penelitian yang selanjutnya agar dapat mengembangkan penggunaan tools yang lebih baik agar rancangan arsitektur yang dihasilkan juga dapat mengikuti perkembangan teknologi di kemudian harinya. Yang terakhir yakni perancangan arsitektur SI atau TI yang dilakukan untuk perkembangan proses bisnis harus mendapatkan dukungan dan komitmen yang maksimal dari semua stakeholder.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.